Militer Amerika Serikat mulai menarik sebagian pasukannya dari pangkalan udara Al-Udeid di Qatar saat ketegangan dengan Iran meningkat. Langkah ini memicu kekhawatiran karena Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama sebelum menyerang Iran pada Juni 2025. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada Reuters pada Rabu 14 Januari bahwa penarikan pasukan dari Al-Udeid adalah perubahan sikap, bukan evakuasi yang diperintahkan. Namun, pejabat itu tidak menjelaskan secara spesifik terkait perubahan sikap militer tersebut. Sebagai informasi, pangkalan udara Al-Udeid merupakan instalasi militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah yang menampung sekitar 10.000 pasukan. Dalam pernyataan resmi, pemerintah Qatar mengonfirmasi adanya penarikan pasukan dari Al-Udeid. Langkah ini diambil sebagai respons atas ketegangan regional yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump sebelumnya mengancam jika Iran bertindak keras terhadap pendemo, maka pihaknya akan turun tangan. Baru-baru ini ia juga menyebut bantuan untuk para pendemo sedang dalam perjalanan. Ucapan tersebut dikhawatirkan menjadi tanda bahwa serangan Amerika Serikat terhadap Iran semakin dekat. Saat ini, negara-negara Eropa juga telah meminta warganya untuk segera meninggalkan Iran. Kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat USS Abraham Lincoln bersama kelompok tempurnya sedang bergerak dari Laut Cina Selatan menuju Timur Tengah. Pemindahan aset-aset tempur ini terjadi setelah muncul laporan bahwa serangan Amerika Serikat terhadap Iran segera terjadi. Dikutip dari News Nation pada Kamis 15 Januari, pergerakan USS Abraham Lincoln dilaporkan Kelly Mayer, koresponden Gedung Putih. Awalnya, kapal induk tersebut menjalani patroli rutin di Laut Cina Selatan saat Beijing berupaya memperluas klaim maritimnya. Namun, menurut sumber Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln telah bergerak menuju wilayah tanggung jawab CENTCOM yang mencakup Timur Tengah. Sumber tersebut mengatakan bahwa pemindahan ini akan memakan waktu sekitar 1 minggu. Sementara itu, pejabat Amerika Serikat mengatakan sebagian pasukan Amerika Serikat mulai meninggalkan pangkalan udara Al-Udeid di Qatar. Kondisi ini sama seperti sebelum Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran pada Juni 2025. Di sisi lain, Iran juga telah menutup sementara wilayah udaranya untuk seluruh penerbangan, kecuali kedatangan dan keberangkatan sipil internasional yang mendapat izin. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan regional dan domestik, termasuk protes anti pemerintah di Iran. Negara tersebut memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak ikut campur soal demo atau pangkalan Pentagon akan menjadi sasaran. We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopping. And there's no plan for executions or execution. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia telah diberitahu bahwa pembunuhan para demonstran di Iran telah berhenti. Hal ini terjadi setelah Amerika Serikat mengerahkan jet tempur dan pesawat pengebom ke pangkalan militer di Qatar. Berbicara di Gedung Putih pada Rabu 14 Januari, Trump mengaku telah menerima jaminan dari sumber-sumber yang sangat penting di pihak lain. Sumber itu menyatakan bahwa pembunuhan telah berhenti dan eksekusi yang direncanakan tidak akan dilanjutkan. Trump sebelumnya mengancam akan turun tangan jika Iran terus bertindak represif terhadap pendemo. Menurut Iran Human Rights yang berbasis di Norwegia, korban tewas mencapai 3.428 orang sejak demo dimulai pada akhir Desember tahun lalu. Trump bahkan sempat menyebut bantuan yang untuk pendemo sedang dalam perjalanan. Pada saat yang bersamaan, sumber-sumber menyebut bahwa Amerika mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap pangkalan-pangkalan di Timur Tengah. Salah satunya dengan menarik sebagian personel di pangkalan Al-Udeid Qatar. Langkah semacam ini pernah dilakukan Amerika Serikat jelang serangan ke Iran pada Juni tahun lalu. We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopping. And there's no plan for executions or execution. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, including you will be very upset. But that's just gotten to me some information that the killing has stopped, that the executions have stopped. They're not going to have an execution, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the day of execution. And
Another piece of information that I think is very important is the leaker has been found and is in jail right now. And that's the leaker on Venezuela. Arab Saudi telah memberitahu Iran bahwa negaranya tidak akan mengizinkan wilayah udara atau teritorialnya digunakan Amerika Serikat untuk menyerang Teheran. Laporan tersebut berasal dari dua sumber yang dekat dengan Kerajaan Arab Saudi, sebagaimana dilaporkan AFP pada Rabu 14 Januari. Pesan Arab Saudi itu disampaikan ketika Amerika Serikat mengancam akan turun tangan jika Iran menembaki para pendemo. Sementara Teheran meminta Washington untuk tidak ikut campur dan memperingatkan pangkalan Amerika di Timur Tengah akan menjadi target jika negaranya diserang. Sebagai informasi, Amerika memiliki aset militer di negara-negara Teluk termasuk Arab Saudi. Pangkalan militer terbesarnya di Timur Tengah berlokasi di Qatar yang menampung sekitar 10.000 pasukan. Pemerintah Qatar mengakui telah terjadi pengurangan pasukan di pangkalan tersebut menyusul ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sementara Teheran telah memperingatkan negara-negara tetangga yang menampung pasukan Amerika Serikat. Mereka diminta untuk mencegah terjadinya serangan karena pangkalan Amerika bakal menjadi target pembalasan jika perang pecah. Atas peringatan tersebut, Arab Saudi, Qatar hingga Oman disebut sudah melobi Amerika Serikat agar membatalkan niat menyerang Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.